Dan kali ini feedback yang aku dapat itu sekitar 8.000 followers. Wow. Jadi sekitar 2 bulan dari endorse itu sekitar 15 juta. Aku bener-bener nggak nyangka banget sih, di situ tuh aku bener-bener ngerasa ternyata jualan online shop enak juga ya. Halo semuanya, assalamualaikum, balik lagi sama aku Feli. Jadi di video kali ini aku mau membahas tentang step by step untuk jualan online shop pemula. Ini berdasarkan pengalaman aku pribadi. Jadi buat kalian yang penasaran, kalian bisa tonton video ini sampai selesai. Jadi sesuai dengan judulnya, dengan modal 300.000, alhamdulillah aku sebagai online shop pemula, aku bisa dapetin keuntungan 20 juta. Dan di sini aku akan kasih step by stepnya. Jadi guys, step yang pertama adalah kalian harus banget untuk bikin akun khusus untuk online shop. Jadi menurut aku sih jangan pernah akun online shop itu digabung sama akun pribadi. Karena aku sebagai pembeli nih ya, aku tuh kayak ngerasa kurang percaya kalau misalkan akun online shopnya itu digabung sama akun pribadi. Jadi kalau pengalaman aku pribadi sih, aku bikin akun khusus untuk online shop itu jauh-jauh hari sebelum aku akhirnya benar-benar siap dan mulai untuk jualan online. Jadi supaya aku itu punya followers dulu. Jadi waktu itu aku posting foto-foto lucu, dan sebagian juga aku tuh kayak just tipper gitu di online shop yang susah banget gitu kalau mau beli. Kayak misalkan beli di web gitu kan susah banget, dan aku open ke online shop yang kayak gitu-gitu. Nah dari situ kan aku punya fotonya gitu. Nah dari situ aku setiap harinya tuh rajin banget untuk follow orang, biar orang itu follow balik. Jadi sebelum aku bener-bener jualan untuk online shop itu, aku harus cari followers dulu biar akun online shop aku itu selain siap juga followersnya itu udah ada. Jadi step yang pertama udah oke. Akun yang aku buat itu followersnya udah banyak. Sebenarnya sih setidak-tidaknya ya sekitar 5.000 lah, 5.000 sampai 10.000 tuh kayak udah dikasih kayak kepercayaan gitu loh. Itu semua menurut aku. Step yang kedua versi aku adalah harus tentuin kita tuh mau jualan apa sih gitu. Menurut aku sih ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Aku mau sharing juga. Menurut aku jualan online shop yang paling laris itu adalah satu, baju, kedua, hijab, ketiga, tas, keempat, sepatu, dan lain-lain selain yang aku sebutin di atas. Tapi menurut aku sih jualan online shop tuh yang paling laris, kayak nggak ada matinya tuh kalau menurut aku sih kayak baju gitu. Jualanlah sesuai apa yang kalian suka. Jadi kalau misalkan barangnya itu masih ada, barangnya itu nggak laku, itu bisa kalian pakai sendiri. Jangan jualan sama sesuatu yang sebenarnya tuh kalian nggak suka gitu. Aku pilih jualan tas karena aku tuh suka banget sama tas. Tapi jujur, aku tuh sebenarnya pengen banget sampai detik ini pengen banget kayak jualan baju, karena memang apa ya, aku tuh sebagai cewek tuh kayak ngerasa selalu nggak punya baju, padahal aku tuh kayak kemarin tuh baru banget beli baju dan itu tuh belum dipakai. Jadi kalian bisa pikirin kalian tuh mau jual apa, dan yang paling penting adalah jualanlah sesuatu yang kalian suka, oke? Jadi aku mau sedikit info aja. Jadi aku itu bikin video ini itu di sebelah aku tuh jendela. Jadi kalau makanya tadi pas aku bergaya pakai tangan aku tuh beda banget. Di sini muka aku tuh kelihatan terang, itu karena memang di samping aku tuh kayak jendela gitu loh. Dan kebetulan ini tuh lagi panas banget. Jadi menurut aku ini efek yang paling natural banget. Jadi aku nggak perlu pakai ring light gitu. Oke guys, lanjut ke step yang ketiga adalah menjadi reseller online shop lain. Jadi ketika akun online shop aku udah siap, terus followersnya juga udah banyak, nah gimana caranya aku memulai jualan tapi dengan modal minim? Aku bergabunglah menjadi reseller online shop lain. Pada saat itu
aku bergabung menjadi reseller online shop lain itu modalnya 300.000, aku bisa dapet sekitar berapa ya, sekitar 4 tas gitu. Terus juga tujuan dari bergabung menjadi reseller online shop lain itu sebenarnya banyak banget keuntungannya. Yang pertama adalah aku bisa dapetin foto-foto yang bagus yang udah ada modelnya gitu. Jadi aku nggak perlu kayak kayak foto produk lagi gitu. Terus juga yang kedua itu bisa dropship. Jadi selain itu, dengan aku gabung menjadi reseller online shop lain, aku jadi tahu kayak kualitas dari produk yang bakalan aku jual. Karena uang yang 300.000 itu aku kan dapetin 4 tas. Aku jadi tahu real pitch-nya itu kayak gimana. Jadi aku kayak ngerasa aman gitu kalau misalkan aku ngejualin barang itu gitu. Dari tas yang aku dapetin 4 itu sebenarnya nggak usah jauh-jauh deh. Kalau misalnya kita jualan kayak online gitu tuh, coba tawarin ke teman sendiri. Pada saat itu alhamdulillah dari 4 tas yang aku dapet, 3 itu kejual, yang beli teman-teman aku sendiri, dan sisa 1 dong. Nah, yang 1 ini lanjut ke step berikutnya. Halo semuanya, aku lagi pakai tas dari @lovely official. Tas yang aku pakai harganya 103.000. Untuk model lainnya kamu bisa langsung cek Instagramnya di @lovely official. Bisa free ongkir juga via Shopee. Jangan lupa ya untuk screenshot video ini biar kamu dapetin diskon 10.000. Oke, lanjut lagi ya ke videonya. Makasih. Selanjutnya adalah harus berani untuk endorse atau endorsement gitu. Jadi seperti yang tadi aku bilang, tas aku kan sisa 1. Nah, sisa 1 itu aku untuk endorse ke salah satu selebgram. Aku kayak coba-coba deh gitu. Karena dari modal 300.000 itu 3 udah kejual sama teman aku, modal aku balik dong ya kan. Pada saat itu bayar endorse-nya doang itu 100.000 plus aku ngasih tas plus ongkirnya itu kalau di total sekitar 200 ribuan gitu. Menurut aku tujuan dari endorse itu kayak supaya online shop aku itu lebih dikenal lebih banyak. Udah gitu juga kalau menurut aku pribadi sih, endorse tuh kayak apa ya, kayak keren gitu. Kayak apa ya, kayak online shop aku kan pemula. Kalau misalkan belum ada yang endorse tuh kayak customer itu kurang percaya ya, karena sebenarnya nggak perlu jauh-jauh lah gitu. Contohnya kayak aku aja, aku kalau misalkan aku tuh kebanyakan follow online shop itu karena aku nge-follow selebgram gitu. Karena selebgram itu kan sering endorse. Nah dari situlah aku bisa follow online shop lain gitu. Sebenarnya dari situ sih jadinya akun online shop aku itu bisa dikenal gitu. Terus juga cuma memang kalau endorse gitu tuh harus kayak nunggu sebulan gitu, emang cukup lama dan memang harus benar-benar sabar. Nah ternyata kurang lebih sebulanan gitu baru diposting. Aku bener-bener nggak nyangka sih, jujur nggak nyangka, karena wow, bisa sebanyak itu aku dapat feedbacknya dari salah satu selebgram yang pertama kali aku endorse. Pada saat itu feedbacknya sekitar 2 ribuan gitu. Nah dari aku modal endorse 200.000, aku bisa dapat keuntungan 3 juta. Aku tuh kayak wow, gila ya, ternyata kayak gini ya apa ya, jualan online gitu. Kayak seneng gitu ya, gimana nggak seneng ya. Apa ya, kayak baru bener-bener online shop baru. Terus aku juga dengan modal seadanya aku bisa dapat keuntungan 3 juta dari satu kali endorse ke selebgram tersebut. Aku kayak gila, seneng banget sih pada saat itu. Setelah endorse ke selebgram itu sekitar jarak 3 bulanan gitu, aku endorse lagi ke dia dari dari keuntungan tersebut. Dan keuntungan 3 juta itu makin tambah terus karena efek dari endorse itu tuh sekitar sebulan 2 bulanan gitu loh. Terus
aku endorse ke dia lagi dong, ya kan, dengan jarak 3 bulan. Tapi karena followersnya dia juga udah naik, jadi aku endorse ke dia, bayarannya tuh bukan 100.000 lagi, tapi aku coba untuk endorse plus review story. Jadi pada saat itu totalnya sekitar 700.000. Terus seperti biasa kayak ya udahlah, aku tuh kayak kurang percaya diri sih sebenarnya sama tas yang aku endorse ke dia ini gitu. Kali ini makin membludak lagi, aku bener-bener kayak nggak nyangka banget. Kali ini adalah endorse aku yang kedua kalinya sama dia, dan kali ini feedback yang aku dapat itu sekitar 8.000 followers. Wow, aku kayak ya ampun, gila, kok bisa ya. Padahal aku tuh kayak sebenarnya kurang percaya diri tas yang aku endorse ke dia, tapi ternyata dia tuh suka banget sampai dia tuh kayak selalu pakai gitu buat endorse foto-foto online shop lain juga. Aku sebenarnya nggak nyangka banget. Dari feedback 8.000 itu bener-bener membludak banget, sampai aku pesan ke reseller aku tuh berkali-kali gitu. Parah banget, ini mah keren banget. Jadi sekitar 2 bulan dari endorse itu sekitar 15 juta. Aku bener-bener nggak nyangka banget sih. Di situ tuh aku bener-bener ngerasa ternyata jualan online shop enak juga ya. Tapi guys, jualan online shop itu juga nggak selamanya selalu di tengah. Jadi aku tuh ngerasa kayak online shop aku tuh belum ke tahap atas, tapi masih tahap tengah, karena penghasilan aku tuh belum sampai ratusan juta gitu. Penghasilan aku tuh masih kayak puluhan gitu. Aku juga pernah ngerasain di tahap yang paling bawah, kayak ngerasa aduh aku bingung aku harus gimana gitu. Jadi aku saranin kalian kalau mau endorse itu harus hati-hati. Karena gini, setelah aku endorse si selebgram tersebut yang 2 kali aku selalu membludak, aku cobalah endorse ke salah satu selebgram baru. Maksudnya dia sih sebenarnya lumayan ternama juga. Jadi aku endorse ke salah satu selebgram yang followersnya sekitar 500-an gitu. Itu bayarannya 700.000 itu sudah termasuk tas dan ongkir. Pokoknya aku ngeluarin duit segitu gitu. Ternyata feedback itu cuma 10% gitu. Modal aku bayar dia 700.000 aja tuh nggak balik sama sekali. Bener-bener menurut aku sih parah banget sih. Terus karena apa ya, aku tuh ngeyel sama diri aku sendiri, kayak aku masih ngerasa uangnya juga masih ada, coba deh aku endorse lagi. Akhirnya aku endorse lah lagi ke selebgram yang followersnya sekitaran 350 gitu. Aku bayarnya sekitar 500.000. Itu udah termasuk endorse sama story, review story. Itu bayar 500.000. Dan ternyata feedbacknya juga 10%. Jadi kayak aku modalin untuk endorse ke dia 500.000 aja tuh nggak balik sama sekali. Dan ya udahlah, aku cuma bisa bilang ya udah, aku nggak bakalan lagi endorse ke dia gitu. Pengalaman aku yang paling pahit ini yang terakhir adalah aku tuh endorse review story ke salah satu selebgram yang menurut aku udah ternama sih, udah kayak siapa sih yang nggak kenal dia gitu. Aku tuh bayar 2 juta. Jadi sebenarnya bayarannya itu sekian, terus sama kayak aku ngasih tas dan ongkir, itu total tuh 2 juta. Dan feedbacknya, kalau kayak tadi kan ada yang feedbacknya 10% gitu, ini tuh feedbacknya nggak ada sama sekali. Gila, aku tuh sebenarnya kayak mau nangis, tapi ya memang itu resikonya gitu. Kayak apa ya, kayak kesel tapi nggak tahu harus ngungkapinnya ke siapa gitu. Apa ya, ini bener-bener pelajaran banget buat aku nggak bakalan lagi endorse ke dia. Padahal dia tuh followersnya 700.000, tapi feedbacknya sama sekali nggak ada, yang beli satu pun nggak ada.
Kenapa aku tahu gitu? Karena aku kan endorse ke dia itu kan model tas yang itu, dan tas yang itu tuh nggak keluar sama sekali. Ih, parah banget sih menurut aku. Ini benar-benar pelajaran yang sangat berharga. Jadi rangkuman dari aku adalah harus berani ngeluarin modal, tapi menurut aku modal yang kalian punya aja, nggak perlu kayak berjuta-juta gitu. Aku juga dengan modal 300.000 aku bisa dapat 20 jutaan gitu juga, dan sampai sekarang pun alhamdulillah online shop aku masih dalam tahap yang di tengah. Jadi meskipun aku sekarang lagi nggak endorse selebgram, online shop aku masih dalam tahap di tengah ya, alhamdulillah belum turun dan jangan sampai turun. Terus juga kalau kalian mau endorse, karena tadi aku cerita tentang gimana sih endorse itu, jadi aku pun pengalaman yang aku ambil adalah, jadi aku bakal endorse ke selebgram yang memang udah ketahuan gitu, udah ketahuan feedbacknya, aku juga udah tahu dia gimana. Aku nggak mau kayak gitu lagi karena aku udah 3 kali kayak ngerasa zonk gitu. Oke guys, sekian sharing dari aku. Semoga ini bermanfaat. Ambil positifnya, buang negatifnya. Harus berani melangkah. Aku tuh pernah dapetin kata-kata kayak gini. Harus berani mencoba tanpa nanti, tanpa tapi. Jadi ya memang harus dicoba gitu. Kalau misalkan nanti tapi kan takut, ya nggak usah kebanyakan kayak gitu. Kalau misalnya kalian berpikir kayak gitu, kalian nggak bakal mulai. Oh ya, saran dari aku adalah kalian jadi kalau buat kalian yang untuk online shop pemula, harus bedain uang pribadi dan uang online shop. Jadi menurut aku kalau uang online shop ya udah jangan dipakai buat keperluan pribadi gitu. Biar bisa muter lagi, kecuali kalau misalkan memang penghasilannya tuh udah lebih gitu. Tapi kalau misalkan penghasilannya masih dikit, kalau bisa harus bener-bener kayak ya dijaga lah uang online shopnya gitu, jangan sampai kepake untuk keperluan pribadi dan pada akhirnya udah nggak punya modal lagi kayak gitu. Semoga kalian suka sama video ini. Jangan lupa di like dan di subscribe juga YouTube channel aku yang ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton.